Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus meninggalnya Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo berbuntut panjang. Setelah terkuak jika korban Almar Mahdi meninggal karena tindakan kekerasan, satu persatu fakta sesungguhnya terkuak ke permukaan. Meski pada awalnya pihak Pondok Pesantren menyampaikan kepada keluarga bahwa Albar Mahdi meninggal karena kelelahan setelah mengikuti perkemahan Kamis Jumat. Justru setelah didesak baru terkuak bahwa korban meninggal akibat kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh santri senior. Korban ternyata bukan hanya Albar Mahdi, dua orang santri lainnya harus menjalani perawatan. Albar Mahdi berusia 17 tahun yang tewas sempat ditendang di bagian dada oleh santri lainnya hingga terjungkal dan kejang. Insiden naas itu terjadi usai digelarnya kegiatan perkemahan Kamis Jumat di Pondok Pesantren Gontor pada 18 hingga 19 Agustus 2022. Kebohongan yang disampaikan pihak pondok pesantren ini justru menimbulkan pertanyaan. Apa tujuan pondok pesantren berbohong dan menutupi kejadian yang sesungguhnya? Apakah mungkin pihak pondok pesantren berniat melindungi pelaku kekerasan dan penganiayaan? Dugaan melindungi pelaku memang mengerucut ketika pihak pondok pesantren justru hanya memecat dan memulangkan pelaku kepada pihak keluarga. Padahal layaknya kasus kriminal, harusnya pihak pondok pesantren menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian. Justru setelah viral akibat postingan Hotman Paris, pihak Pondok Pesantren Gontor baru melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan itu membutuhkan waktu hampir 2 minggu dari waktu kejadian. Pertanyaannya sekarang, akankah kebohongan pihak Pondok Pesantren bisa dipidanakan? Dan mengutip pernyataan yang disampaikan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Haja yang dikutip dari kompas.com, siapapun yang melanggar hukum termasuk pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan pengakuan hingga pihak yang memberikan informasi palsu terkait penyebab kematian santri Pondok Pesantren Gontor harus diproses hukum. Orang yang menyampaikan informasi bohong tersebut menurut Fikar bisa dikategorikan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Kesimpulannya, ternyata kebohongan itu bisa dipidanakan. Ada hal lain yang menarik dari kasus meninggalnya Albar Mahdi. Beredar surat pernyataan yang telah ditandatangani pihak orang tua sebelum anaknya masuk Pondok Pesantren Gontor. Dalam surat pernyataan tertulis, salah satu poinnya adalah orang tua, dalam hal ini orang tua santri Pondok Pesantren Gontor, tidak boleh atau tidak melibatkan polisi atau penegak hukum lainnya jika ada sesuatu yang menimpa anaknya di lingkungan pondok. Ya, menilik isi surat pernyataan ini, secara pribadi saya merasakan ada sebuah kejanggalan tersendiri. Apa maksud dan tujuan pihak pondok pesantren mengharuskan orang tua menandatangani surat pernyataan tersebut? Bagi saya, terkesan kalau pondok pesantren selama ini seolah memiliki hukum tersendiri tanpa perlu campur tangan penegak hukum negeri ini. Bahkan ada salah satu komentar di media online yang menarik perhatian saya, di mana dia mengatakan bahwa Pondok Pesantren Gontor adalah seolah-olah negara yang memiliki aturan dan hukum tersendiri. Mungkin karena surat pernyataan yang ditandatangani orang tua itulah yang menjadi dasar pihak pondok pesantren tidak melaporkan kejadian penganiayaan meski korban harus kehilangan nyawa. Cukup dengan memberikan sanksi kepada pelaku dan mungkin itu adalah bentuk hukuman yang berlaku di lingkungan pondok pesantren. Tapi dilihat dari sisi manapun, kriminal adalah kriminal. Tindakannya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan hukuman yang berlaku di negeri ini. Jadi, tidak cukup dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal lain yang saya garis bawahi juga adalah ternyata ada surat keterangan kematian korban Albar Mahdi yang sekarang juga menimbulkan masalah baru. Dalam surat keterangan kematian dituliskan Albar Mahdi meninggal karena sakit. Padahal fakta sesungguhnya Albar Mahdi meninggal akibat penganiayaan.
Surat keterangan kematian bernomor 007 garis miring RSYD strip SKM garis miring 7 Romawi garis miring 2022 yang diberikan pengurus pondok pesantren itu berkop surat RS Yasfin Darussalam Gontor dan ditandatangani Dr. Mukhlas Hamidi pada tanggal 22 Agustus. Perkembangannya sekarang, saat ini polisi mengusut dugaan informasi palsu dalam surat keterangan kematian Albar Mahdi yang dikeluarkan Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor. Kesimpulannya, ternyata ada banyak kebohongan yang dibangun Pondok Pesantren Gontor terkait meninggalnya santri yang tewas karena penganiayaan. Kebohongan itu dibangun rupanya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya. Padahal sudah dipastikan pesantren Gontor tentu saja mengajarkan perbuatan berbohong kepada seluruh santrinya itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi mengapa pada akhirnya pihak pondok pesantren justru memberikan contoh yang tidak baik, yakni dengan berbohong untuk menutupi kasus kematian santrinya? Dari perkembangan yang ada, mungkin saja akan ada tersangka lainnya selain pelaku penganiayaan, dalam hal ini adalah santri pondok. Bisa saja dari rentetan kebohongan itu akan memunculkan tersangka baru sebagai imbas dari rangkaian kebohongan Pondok Pesantren Gontor. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini, bagaimana hukum memberikan keadilan kepada santri yang tewas dan teraniaya dan juga kepada keluarga korban dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku. Sementara itu, tentu kita juga akan melihat dan menyaksikan konsekuensi yang harus diterima pihak Pondok Pesantren Gontor karena kebohongan yang telah dibangunnya. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.